Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ibu yang soleh soleha, apa kabar pagi ini? Semoga Ananda ibu yang soleh soleha sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda ibu, temu kembali kita di materi tema 3 di subtema 2 ya nak. Nah silakan Ananda ibu yang udah siap belajar pagi ini untuk menyiapkan alat tulisnya, meja belajarnya, dan ibu harap sebelumnya udah selesai mandi, rapi-rapi, sarapan dan sholat duha ya nak. Nah udah nyetorkan tahfiz atau Qur'annya ke guru-gurunya ya. Oke baiklah, kita mulai pembelajarannya. Silakan baca doa di dalam hati masing-masing ya nak, untuk mempersingkatkan materi kita lanjut ya. Nah di pembelajaran 1 itu ada tentang wujud benda. Anak-anak ibu masih ingat apa itu benda? Kemarin di pembelajaran subtema 1 kita udah belajar tentang benda. Benda adalah apa? Segala sesuatu yang menempati ruang, yang memiliki massa dan mempunyai wujud. Itu adalah benda ya, itu diingat-ingat ya nak. Nah di pembelajaran 1 itu ada tentang kerja bakti atau sama dengan kerja sama. Apa itu kemarin kerja sama? Ayo kita mengingat-ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Kerja sama atau kerja bakti adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama. Tetap diingat ya nak, terus diingat ya. Nah lanjut. Nah di pembelajaran 1 itu ada tentang teks tentang kerja bakti di sekolah. Nah di bawahnya itu ada tentang musyawarah. Anak-anak ibu tahu musyawarah? Iya, musyawarah itu adalah kegiatan dilakukan untuk mengambil keputusan bersama. Nah jadi nanti coba dibaca dulu teksnya agar tahu apa yang disebut tentang musyawarah itu ya. Nah tuh, musyawarah itu di halaman berapa ya di buku ibu? Nah, siswa kelas 3 melakukan musyawarah untuk menentukan lokasi yang akan dibersihkan dan pembagian tugas saat kerja bakti di hari Jumat. Nah, jadi kegiatan musyawarah yang dapat dilakukan adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Ini contoh di musyawarah ya yang ada di sekolah, yaitu berkumpul atau berdiskusi tentang sebuah masalah. Nah jadi kita untuk menyelesaikannya yaitu bermusyawarah. Nah di halaman berikutnya yaitu tentang mengamati gambar. Anak-anak ibu, nah coba amati gambar. Nah ini agak sedikit berbeda tetapi masih mempunyai kesamaan ya nak di gambar ibu yang ibu cari dan di buku paket kita. Nah coba perhatikan kira-kira di dalam tabel tersebut benda apa aja yang ada, dan memasukkan wujud bendanya. Contoh benda misalnya benda padat, tuh udah bu kasih tahu ya. Benda padat contohnya ban mobil, terus yang ada di gambar ya enggak anak-anak ibu? Ya cair, contohnya adalah air. Contoh wujud bendanya gas, contoh bendanya adalah udara. Ya nanti boleh diisi ya nak, yang udah ibu buatkan ini boleh nanti diisi di buku paketnya, atau berdasarkan gambar yang ada di buku paket boleh juga ya. Nah kita lanjut. Nah itu ada tentang sifat benda. Nah jadi wujud benda itu ada benda padat, benda cair, ada gas. Ada sifat benda itu ada benda padat, cair, dan gas. Ingat ya ada 3 ya nak. Jadi sifatnya juga berbeda-beda. Kalau benda padat sifatnya yaitu memiliki bentuknya tetap. Benda padat memiliki bentuknya tetap.
terus tidak berubah, bisa dipegang dan mempunyai berat. Ada di buku ya. Nah, contohnya yaitu meja, kursi, dan batu. Ya enggak anak-anak ibu? Meja itu padat, ya, bentuknya tetap. Ya, kursi juga dan batu juga. Terus cair sifatnya yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Terus tidak bisa dipegang, mempunyai berat juga kalau cair ya. Contohnya adalah air, kecap, dan sirup. Gas. Sifat gas ini yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Terus apa lagi kira-kira? Tidak bisa dipegang, ya sama dengan benda cair ya. Terus memenuhi ruangan, memiliki berat. Contohnya adalah udara, awan, dan asap. Nah, itu tadi ya. Paham anak-anak ibu tentang wujud benda? Wujud benda itu ada 3, ada benda padat, cair, dan gas. Sifatnya juga beda-beda, contohnya juga ya. Nah, silakan nanti dihafal, diingat sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya, anak-anak ibu masih ingat ini lambang sila keberapa? Lambang sila keempat yaitu kepala banteng. Nah, anak-anak ibu, musyawarah itu merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang apa bunyi sila keempat? Ayo, ada yang tahu? Ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Kita lanjut. Nah, di pembelajaran kedua yaitu kita belajar tentang di pembelajaran 2 itu ada ayo telaahnya. Silakan nanti anak-anak ibu baca dan bisa mengelompokkan benda ya. Benda padat, benda cair, benda gas. Nah, berdasarkan gambar tersebut. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang hubungan satuan panjang baku. Jadi sebelumnya kita udah belajar cara mengukur benda menggunakan panjang baku. Ya nak, yaitu menggunakan apa? Penggaris. Nah, sekarang hasil pengukuran satuan panjang baku itu dapat dinyatakan dengan satuan baku meter atau m, sentimeter atau sentimeter, cm, dan milimeter atau mm. Nah, satuan baku dapat dinyatakan dalam satuan baku lainnya. Contohnya nih anak-anak ibu ya. 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Nah, contohnya 2 meter titik-titik berapa sentimeter. Nah, kita lihat 2 meter dikali, kita lihat dulu meter ke cm apa rumusnya ya. Meter ke cm rumusnya adalah 100, berarti 2 dikali 100 sama dengan 200. Maka dapat jawabannya 2 meter sama dengan 200 cm. Begitupun contoh yang kedua yaitu 40 cm. Misalnya 40 cm sama dengan titik-titik milimeter. Jadi kita lihat dulu sentimeter ke milimeter berapa ya. Ya 1000, berarti 40 dikali 1000. Maka dapat jawabannya yaitu 40.000 cm. Paham nak? Paham ya? Nanti lebih lanjut ibu akan kirimkan video untuk membahas matematika ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut mengenal konversi satuan baku. Nah, pasti anak-anak ibu di kelas 2 udah belajar tentang satuan baku ini ya anak-anak ibu. Masih ingat? Nah, itu cara bacanya. Kilometer, km itu disebut dengan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, harus diingat ya. Nanti ibu tanya m itu apa? Nah, tahu ya, meter. Cm itu apa? Sentimeter. Jadi setiap turun dari tangga, nah dikali 10. Kalau naik dibagi 10. Itu ya nak.
Nah, nanti tentang matematikanya Ibu akan jelaskan ulang. Nah, jadi tuh, ada cara mudah untuk mengetahui jarak dari rumah kita ke sekolah. Anak-anak Ibu pernah mengukur tak ya? Pas mau ke sekolah atau ke rumah kira-kira berapa jaraknya? Jika anak-anak Ibu naik kendaraan atau sepeda motor atau mobil yang diantar sama orang tuanya ya, maka ada kendaraan yang kalian tumpangi terdapat odometer dan tripmeter. Apa itu odometer? Odometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Jadi sana kita juga biasanya odometer itu sering digunakan untuk mengetahui jarak tempuh yang sudah digunakan selama ini. Ya. Nah, kalau selain odometer, kendaraan biasanya juga dilengkapi dengan trimeter. Apa itu trimeter? Trimeter itu bisa direset menjadi 0. Trimeter itu adalah alat untuk mengetahui jarak tempuh lokasi A ke lokasi B. Nah, untuk mengetahui jarak tempuh dari lokasi A ke lokasi B bisa menggunakan trimeter pada kendaraan bermotor. Jadi kalau di motor itu ada di depannya itu ya, apa sih namanya? Bu lupa juga ya, Nak. Terus itu ada jarak tempuh A ke lokasi B. Nah, sekedar mengenal aja ya, Nak. Ini tentang odometer dan trimeter. Nah, nanti di bawahnya juga ada itu tentang membaca denah. Baca denah nanti Ibu akan jelaskan ya. Kita lanjut. Nah, di pembelajaran ketiga yaitu tentang volume atau isi. Nah, sebelumnya itu ada teks tentang balon gas. Nanti boleh dibaca biar lebih memahami. Nah, ini tentang volume. Volume itu apa? Volume itu sama dengan isi. Isi yang menepati ruangan tersebut ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa benda gas dapat mengisi dan memenuhi ruangan? Nah, tentu saja dengan meniupnya. Misalnya, balon yang belum ditiup. Nah, itu ada contohnya balon merah putih ya. Balon yang belum ditiup itu bentuknya kecil dan pipih. Akan tetapi setelah ditiup, maka balon tersebut akan membesar sesuai batasnya. Nah, jika meniup hingga melebihi batas, maka balon tersebut apa, Nana Ibu? Iya, akan meletus atau meledak. Jadi, cukup sesuai dengan batasnya aja, nggak terlalu besar gitu ya. Nah, cara lain yaitu jika kita berada di dalam ruangan tertutup, maka ruangan itu akan terasa apa? Iya, terasa apa? Panas. Nah, setelah kita menyalakan kipas angin atau AC, maka ruangan yang tadi terasa panas menjadi sejuk. Mengapa bisa terasa sejuk? Karena udara dingin yang keluar dari AC atau kipas angin mengisi seluruh ruangan tersebut. Nah, maka itulah disebut dengan volume atau isi. Nah, bisa juga kamu coba dengan kantong plastik anak-anak Ibu, boleh nanti dipraktekkan. Nah, coba anak-anak Ibu tiup kantong tersebut. Nah, jika meniup kantong plastik, maka plastik akan mengembung karena terisi udara. Jadi, balon yang bisa terbang biasanya disebut dengan balon gas. Mengapa? Karena balon yang diisi gas itu bisa terbang karena di dalam balon gas terdapat gas selenium. Ya. Jadi, kenapa balon yang udah kita tiup tadi? Balon gas. Nah, pasti anak Ibu tahu ya tentang balon gas ini yang bisa terbang di udara karena di dalamnya berisikan gas helium. Oke. Mungkin itu saja tentang volume. Contohnya itu adalah kantong plastik dan balon ataupun tadi AC di ruangan yang tertutup. Sampai di sini paham anak-anak Ibu tentang volume atau isi? Nanti boleh dibaca-baca ya. Nah, selanjutnya di bawahnya yaitu tentang mengenal keberagaman. Nah, anak Ibu pernah merayakan suatu acara dengan menghias ruangan menggunakan balon? Karena anak Ibu misalnya ulang tahun mungkin adiknya, kakaknya, nah dihias ruangannya dengan menggunakan balon.
Nah, ketika mempersiapkan tempat acara, banyak yang membantu, ada yang menghias meja, kursi, atau ada yang merapikan meja penerima tamu, dan ada yang mempersiapkan pengisi acara. Nah, orang-orang atau yang membantu tersebut melakukan pekerjaannya dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak ada yang saling iri dengki saat bekerja, ya kan anak-anak ibu? Saat di sekolah juga seperti itu, misalnya saat menghias-hias kelas, nah dikasih peran atau tanggung jawab sendiri sama gurunya, yang misalnya ini mengerjakan atau menyapu ruangan kelas, menghapus papan tulis. Nah, dibagi-bagi tugasnya, jadi pekerjaannya cepat selesai, maka mereka bekerja dengan baik agar kelas atau acara ulang tahun tadi berjalan dengan lancar dan maksimal. Nah, itu semua itu disebut tentang keberagaman, yaitu berbeda-beda. Nah, kita harus menghargai keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat, ataupun di sekolah, di rumah, dan dimanapun. Nah, keberagaman pekerjaan dan profesi yang tadi Ibu ceritakan itu akan membantu kita memenuhi kebutuhan bersama. Jadi, kita harus selalu menghargai keberagaman ya, anak ibu ya, di lingkungan masyarakat kita, dimanapun kita berada, selalu menghargai sesama. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti lebih jelasnya untuk matematika itu membaca denah, terus tentang satuan baku Ibu akan jelaskan ulang ya nak ya. Terus untuk pengiriman pengayatnya nanti Ibu akan tuliskan, karena di buku Ibu sama buku anak-anak Ibu punya itu halamannya sedikit berbeda, jadi nanti pada keliru, jadi nanti Ibu tuliskan aja ya. Nah, anak-anak Ibu, ini materi secara singkatnya, silakan nanti lebih lanjut anak-anak ibu coba baca sendiri, dijawab sendiri di buku temanya ya nak, jangan banyak bermain. Nah, ini udah di tema 3, kita udah sedikit agak sulit pembelajarannya, jadi anak-anak ibu harus juga banyak membaca, banyak tanya sama kakaknya di rumah atau sama orang tuanya ya. Nanti untuk koreksiannya boleh anak-anak ibu kirim ke ibu, minta tolong ibu betul nggak koreksiannya gitu ya nak ya. Jadi kalau untuk pengayaan paling ibu nggak banyak-banyak kasih, jadi kalian juga banyak-banyak latihan di rumah, banyak-banyak tugasnya juga ya, dibaca-baca buku paketnya. Nah, jangan hanya pas ada tugas pengayaan aja anak-anak ibu belajarnya ya, terus ada materi terus cuma didengar habis itu main, enggak ya nak ya. Ini udah agak mulai sulit pembelajarannya, anak ibu harus makin rajin dan banyak-banyak juga melatih soal, apalagi tentang matematika ya nak ya. Nah, sampai di sini dulu, ibu mohon maaf atas kesalahan yang pas penyampaian atau kata yang kurang tepat, ibu mohon maaf. Kita tutup bacaan alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.